salim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Masalahnya sekarang, kalau kita sudah sependapat bahwa kita juga cinta kepada Rasul, apa sih artinya cinta kepada Rasul itu? Hadirin, pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia tentu banyak menyebut yang dia cintai. Ini tandanya orang cinta, banyak nyebutin. Kalau saudara cinta kepada harta, tentu kalau ngobrol yang banyak saudara sebutin harta. Kalau saudara lagi ngobek tanah, seneng cinta sama tanah, asal ngobrol di warung mesti tanah yang dimeterin. Walaupun tanah orang. Kalau saudara kebetulan sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, bahkan dalam tidur pun kebawa-bawa namanya saudara sebut. Orang yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Nabi, banyak menyebut Nabi. Menyebut Nabi apa lalu? Muhammad, 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 Muhammad. Tentu bukan. Sebab kita tahu dalam kehidupan sehari-hari saja kita punya tata krama. Gubernur lewat, tentu tidak berani kita secara langsung menyebut namanya. Mesti kita berkata, itu ada Bapak Gubernur lewat. Kita sebutlah predikatnya. Itu ada Bapak Menteri lewat. Itu kepada pejabat. Entahlah pula kepada seorang junjungan alam. Banyak menyebut Nabi artinya banyak membaca sholawat kepada beliau. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya menjaga, memelihara warisannya. Kita punya orang tua meninggal dunia, ada warisannya, tentu kita jaga sebaik-baiknya. Sudahlah, nggak bisa nambahin, sekurang-kurangnya nggak jualin melulu. Jikalau Rasul meninggalkan kita, jelas beliau tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan kebun, pabrik, tanah dan sebagainya, tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara bersama. Apa yang warisan yang beliau tinggalkan? Prinsipnya 3. Yang kedua terdapat dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selamanya. Quran dan sunnah Rasul. 2. Warisan yang ketiga dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi. Kalau demikian, maka warisan Nabi itu 3. Quran, sunnah, ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang kita laksanakan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Warisan pertama, Quran. Kitab suci bagi kita umat Islam. Bagaimana cara kita memelihara warisan yang namanya Quran ini? Pertama, usahakanlah agar membaca Quran menjadi salah satu hobi di dalam kehidupan kita. Kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal bait. Orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang, kata Nabi, kayak rumah kosong. Rumah biar bagus, potongan Spanyol, gede, mahal, kalau kosong kan angker. Kuntilanak, tuyul, memedi, betah di situ. Dan oleh karena Quran ini produk Allah, dibaca dalam segala keadaan pantas.
Di gubuk reot di pinggir kali ada orang baca Quran, pantas. Di rumah mewah ada yang baca Quran, cocok. Kemudian orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak menjadi lupa diri. Di istana ada yang baca Quran, pantas. Di depan kubur ada yang baca Quran, pantas. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran juga cocok. Lantaran dia produk Allah. Setelah membacanya, lalu meningkatkan kepada tahapan yang kedua. Mencoba memahami isinya. Lewat segala kesempatan yang memang mungkin. Entahlah dengan jalan mengaji, tukar pikiran, diskusi, banyak membaca. Tetapi tentu dengan catatan bahwa kita memahami Al-Quran ini tidak bisa mengandalkan kemampuan intelektual semata-mata. Seperti yang banyak gejalanya terjadi di zaman sekarang ini. Di mana orang mencoba menggali hakikat Quran dengan mengandalkan kemampuan intelektualnya. Kadang-kadang bahasa Arab saja nggak ngerti. Dia gali Quran cuma sekedar lewat terjemahannya. Yang saya khawatir akan timbul kecenderungan di mana orang mikir dulu baru nyari ayat. Akhirnya ayat Quran dicocok-cocokin sama pikirannya. Bukan ada ayat dipikirin, tapi malah mikir dulu baru mencari ayat. Saudara hadirin, munculnya pesantren-pesantren kilat dalam upaya memahami Islam. Secara pribadi saya bersyukur, merasa gembira. Tetapi yang saya sayangkan jikalau dengan pesantren kilat itu lalu merasa bahwa diri sudah cukup. Setelah nyantren 1 minggu pesantren kilat, keluar pesantren sudah kayak pendekar. Ulama anu salah, kiai anu nggak bener, ustadz anu salah, semua ulama-ulama salah. Baru nyantren seminggu sudah semuanya salah. Lebih celaka lagi kalau nanti upaya memahami Islamnya, ini dalam bahasa sosialnya disebut frame of reference, seperti orang buta kenal gajah, yang mati-matian mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas, cuma karena kebetulan yang dia pegang baru sekedar telinga gajah. Maka upaya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bantuan orang yang ahli di bidang itu. Barangkali sudah banyak terjemahan Quran di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, yang agak sulit sekarang mencari terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Saya sering ambil contoh ringan. Umpamanya, nih sensus versi saya. Konon kabarnya, menurut kata yang empunya cerita, penduduk Indonesia ini 90% beragama Islam. Betul kan? Nah. Kalau saya numpang tanya, dari jumlah 90% ini, berapa persen yang bisa baca Quran? Kira-kira ada nggak separuhnya? Rasanya nggak ada. 30%? 20% ada ya? 20% adalah, kurang-kurang dikit sama kawan jadilah 20%. Dari jumlah 20% yang bisa baca Quran, numpang tanya lagi, berapa persen yang bisa baca dan tahu artinya? Ada 5%? Saya kira adalah 5% berikut santri-santri yang di pondok pesantren itu. Dari jumlah 5% yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen yang bisa baca, tahu artinya, lalu mengamalkan ajaran Quran? Ini yang masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak heran bahwa umat ini mayoritas, tapi lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering jadi objek daripada menjadi subjek. Dalam bahasa Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Sebab kuantitas yang tidak diiringi oleh kualitas, ini yang bahasa Nabi, ghusa'un ka ghusa'is sail, seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kadang kita baca Quran, tapi sementara di pihak lain kita juga yang menginjak-injak isinya. Kita baca ayat,
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, tetapi sesama muslim main pelotot-pelototan jalan terus. Yang kita baca kadang-kadang kita juga yang menginjak-injaknya. Ini warisan pertama, Al-Quran. Warisan yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diantara fungsinya menjelaskan apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk detail. Quran misalnya cuma mengatakan aqimis sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak ada dalam Quran. Bahwa sholat mesti takbiratul ihram, mesti tahiyat, mesti ruku duduk di antara dua sujud. Tidak ada dalam Quran. Yang menjelaskan itu semua sunnah. Quran cuma menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana jumrah? Bagaimana tawaf? Bagaimana sa'i? Tidak ada dalam Quran. Sunnah menjelaskan semua itu. Nah, untuk memahami Quran dan sunnah, jalan apa yang kita tempuh? Jalan melalui warisan yang ketiga, yaitu para ulama. Diakui atau tidak, kita hutang jasa kepada para ulama. Yang dengan tekun, dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dari pengajian ke pengajian, membimbing, menjaga dan memelihara umat ini. Mereka tidak digaji, mereka pun tidak mendapat beras, hidup pun kadang-kadang miskin. Tapi lantaran panggilan moral menjaga, memelihara, membentengi akidah umat ini. Bersyukur kita bangsa Indonesia punya ulama dan punya umara. Kedua-duanya penting, kedua-duanya berjasa, kedua-duanya membangun. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Cuma bidang pembangunannya saja yang lain-lain. Orang kadang-kadang usil, Pan. Apaan ulama katanya, kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada kiai bangun jembatan? Ini saya pikir orang bicara begini ini nggak ngerti masalah. Bukankah asas manajemen yang modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah, kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa Pak Lurahnya mau ngajar tafsir? Setiap kita membangun, cuma bidang pembangunan kita yang berbeda-beda. Dan kenyataan makin menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, sekarang ini yang namanya ulama, maaf-maaflah, sudah merupakan jenis makhluk langka. Malahan barangkali sudah termasuk jenis makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan ini. Dan mencetak sarjana lebih gampang ketimbang mencetak kiai. Saudara mau jadi sarjana, taruh sekolah 22 tahun dah, udah campur nggak naik itu. Tapi saudara ngaji dari kecil sampai 20-30 tahun, belum tentu loh jadi kiai. Dan nggak bisa minta. Mas, gua kan ngaji melulu, panggil gua kiai, kenapa sih? Loh, kiai minta begini kan nggak bisa. Kalau ilmunya diakui, akhlaknya jadi contoh, perjuangannya diteladani, umat bersimpati, lalu masyarakat beramai-ramai secara praktis menyebutnya kiai. SK-nya itu di tangan umat. Oleh karena SK-nya di tangan umat, dia nggak kenal pensiun dan jam kerjanya pun 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Yang saya khawatir, kelangkaan ulama ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, dan ini pernah dianalisa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Nggak usah mikirin kiamat beneran dah, saya juga nggak pengen ngalamin. Kiamat mini, kiamat kecil-kecilan. Apa itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi,
Yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar, yang hak menjadi munkar, yang munkar dibilang hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Hukum kayaknya cuma buat orang kecilan, orang gedean, kagak mempan hukum. Padahal hukum kalau sudah pandang bulu, terang yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Pergeseran nilai terjadi. Kiamat macam ini yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan. Penyebabnya apa? Kata Nabi yang pertama, ayurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu pertama dengan jalan mematikan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang belajar agama. Majelis taklim yang non formal atau yang formal seperti madrasah dan pesantren. Pikiran orang sudah pikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Dalam kondisi macam itu, madrasah mendapat perhatian sebelah mata. Maksudnya apa ilmu ditarik ini? Agama dikucilkan. Kalau 1-2 kali disebut-sebut agama itu cuma alat pelengkap saja. Agama cuma pidato, agama cuma seminar, agama cuma kongres, agama cuma muktamar. Tapi bahwa agama jauh dari kehidupan sehari-hari, itu merupakan realita. Agama sudah tak ubahnya dengan daun pisang yang dikait di tepian jalan lantaran diri tak berpayung di ketika hari hujan. Dan manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Dikala dilihat agama membawa untung, rame-rame teriak agama. Coba lihat tahun 65 begitu PKI meletus, wah rame-rame, banyak mobil-mobil mewah parkir di masjid. Begitu keadaan aman, cuman sepeda butut yang ketinggalan di depan masjid. Ini yang Allah jelaskan watak begini ini. Kullama adha'a lahum masyaw fih wa idza azlama alaihim qamu. Mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam Pak, KTP saya aja Islam. Waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, yang lain dulu dah, yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi? Wa yuzharul jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak batil, ma'ruf munkar, tidak ada. Orang hidup menurut seleranya, timbul permissive society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong, memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah, mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat,
yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun, kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton. Umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya,
memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya nggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngelihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja.
Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia Minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang,